Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah adalah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sampai hari ini apa ya ngajian sampai hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan sampai memasuki bulan Ramadan kita diberikan oleh Allah kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa melaksanakan berbagai amaliyah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kelak di hari kiamat ada suara yang memanggil. Jadi setelah orang itu dikumpulkan di padang mahsyar, ada suara, aina ahlal fadli kumu ilal jannah bi ghairi hisab. Di manakah orang-orang yang memiliki keutamaan? Kumu, berdirilah, ilal jannah, menuju ke surga, bi ghairi hisab, tanpa dihisab. VIP ini berarti. Jadi liane antri niki mendapat panggilan khusus. Mana orang yang mendapatkan keutamaan masuk ke surga langsung. Istimewa nih. Kira-kira wong Kemayoran ini enggak nih? Mudah-mudahan Pak nggih, Bapak Ibu sekalian. Maka ini tidak bisa nyerobot Pak. Jadi memang sudah ketentuan Allah. Setelah itu berdiri orang-orang yang punya keutamaan itu. Ya ahlal fadli, mana orang-orang yang punya keutamaan itu? Terus ditanya orang-orang itu, sampean kenapa kok bisa masuk surga tanpa dihisab tuh kenapa? Koncone tahu, sampean kok enak ya awak dhewe ngadeg ngene antri kok. Sampean kok moro-moro nyelonong ae mendapat panggilan khusus. Mereka menjawab, ada 3 amalan utama yang kami lakukan. Wonten Al-Qur'an disampaikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang pertama adalah orang yang sabar. Orang yang sabar itu sabar menghadapi ujian, sabar menjalani perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah. Ini yang sabar. Nah, orang yang sabar seperti ini, Pak, dia mendapatkan tiket khusus masuk ke dalam surga bi ghairi hisab.
pun enten nggih. Kan cuma mboten ngaku, aku sing sabar mboten lah nggih. Tapi adalah panjenengan diperintah sholat subuh misalnya, ini kan adem-adem nggih. Adem. Tetap budalnya kan masjid. Diperintah sholat subuh, budal mawon masih sikile loro. Misalnya nggih. Rematike kumat, asam urate kumat, tetap berangkat. Karena ini perintah Allah untuk menjalankan syariatnya. Termasuk juga nek dilarang mbek Gusti Allah, nggih, nek dilarang mbek Gusti Allah, dia sabar menerima apa yang dilarang. Ojo nyolong nggih, mboten nyolong. Nggih. Ojo ngentit yo gak ngentit. Ojo ngerasani koncone, nggih mboten ngerasani koncone. Sabar. Oh iya, wong Gusti Allah gak oleh. Maka saya ndak ngerasani. Mbek Gusti Allah dilarang gosip. Krungu berita sing gak jelas. Tetap dipegang sendiri, tidak dilarang menyebarkan suatu berita yang menjelek-jelekan orang lain misalkan. Sabar. Termasuk sabar diuji. Diuji nopo? Diuji sehat, diuji sakit, diuji suge, diuji melarat. Nah, jenengan milih pundi? Diuji melarat nopo diuji suge? Sogi iki. Saenak-enake wong sak soro-soro wong sugih niku jek iso lunga, jek iso tuku napa mawon. Wis bener. Wis lara, gak duwe duwe, wah niku ujian berat itu. Tapi lebih berat lagi, Mbak, diuji duwe akeh. Nggih, duwe akeh sampai bingung. Gaya apa duitku nih? Diluk-diluk nang Singapura, diluk-diluk mobilnya ganti, diluk-diluk omai dibangun. Kadang lebih bingung sing duwe duit, ya, tinimbang sing gak duwe duit. Nek sing gak duwe duit niku karuan. Ada sekolah misalnya gak duwe duit, ya wes menang nang omah ate nanti, ate nang Tunjungan Plaza gak duwe duit. Arep nang ngelengker nggih mboten gadhah yatra. Sing enak nang omah maca buku, nggih. Tambahi wiridan dan seterusnya. Nah niku kita sabar. Inilah yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, orang yang akan mendapatkan karcis VIP. Nomor kali. Faman afa wa aslaf ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, pahalanya langsung wa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya itu langsung diberikan oleh Allah. Dilokno koncone, dia sudah memaafkan. Nggih, difitnah, sing mitnah, ya wis lah. Mungkin orang itu belum tahu saya sehingga dia memfitnah, dia memaafkan. Jadi koncone berbuat salah kepada dia, belum minta maaf, dia sudah memaafkan. Angel apa mboten? Angel ya. Sing ngono cek enak. Luwe gampang jaluk sepuro nek salah tinimbang memaafkan. Misalnya, kalau nggak ada salah ten Abah Agus, terus pokoknya kalau nggak ada salah ten Abah Agus. Abah Agus sumerep nek kula niki duwe salah kepada beliau. Terus kula moro, Bah, aku sepuran ya, aku ini salah nang sampean. Bagus cuma mesam-mesem tok, enak awakmu. Jaluk sepuro, aku ini babak belur. Gara-gara sampean menyebarkan berita yang tidak bagus.
Saya minta maaf gampang karena saya salah. Tapi Abu Agus yang mendapatkan apa itu? Mendapat dia yang menjadi objek dari kesalahan itu tidak mudah, Pak. Maka faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Ya, barang siapa yang memaafkan, pahalanya langsung dari Allah. Misalnya enten perlombaan juara 3 diberikan hadiahnya diberikan oleh sekretaris daerah di Langkong. Nomor 2 diberikan bendahara daerah. Juara 1 disebutkan akan diberikan langsung oleh wali kota Surabaya misalnya. Berarti juara 1 itu juara yang paling terhormat. Lah niki Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Langsung diberikan oleh Allah, sehingga dalam hal ini istimewa. Niku sing nomor loro gampang nyepuro. Sing nomor 3 puasa di bulan Ramadan. Dalam hadits qudsi yang sering kita dengar, as-shaumu li wa ana ajzibi. Puasamu itu untukku kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahala. Terserah aku, mau saya kasih 1.000, 2.000, 1 juta, 5 juta, tergantung saya kata Allah. Jadi nek Gusti Allah langsung masuk surga. Wong sing pancen sing duwe kekuasaan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, ternyata Ramadan itu, pahala puasa di bulan Ramadan itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga bi ghairi hisab. Sabar, gampang nyepuro, sing ketiga poso. Ketone sing nomor 1 kari loro niki angel rodoan. Terutama kita reng Madura. Kok sabaran ampo gelo ta nggih. Ayo mudah-mudahan ndak lah kita ya. Maaf. Tapi yang ketiga ini sangat memungkinkan kita, Pak, puasa. Nah, maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi ini, mari kita persiapkan diri kita. Sudah puluhan kali, Pak, panjenengan mulai umur senapa apa sah? 12 tahun. Seneng kok umur senapa? 12 kurangi 56 pinten? Petang bolo 42 nggih. Berarti 42 kali apa sah panjenengan? Kalau di dalam Ramadan itu beliau ini mendapatkan Lailatul Qadar, maka 42 kali 83 tahun. Masuk surga bi ghairi hisab. Nah, niki kula ceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita nang sahabat. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'ata min Bani Israel. Ada 4 orang dari Bani Israel, abadullah samanina sanah, beribadah kepada Allah 80 tahun.
lam ya'suhu tarfata ainin, dan sedetik pun, sekejap pun tidak pernah bermaksiat. Padahal saya dengan panjenengan sedina niki wau ibadahe pinten, maksiate pinten. Kira-kira banyak maksiatnya apa banyak ibadahnya? Kira-kira kata maksiate nggih. Sementara 4 orang ini yang disampaikan oleh Rasulullah 80 tahun, Pak, belum 10 tahun ibadah, nggak pernah maksiat. Para sahabat sinten tiangi? Ayub, Zakaria, Wahirkil, wa Yusa bin Nun. 4 orang ini jelas mlebu surga. Para sahabat ngeten diceritani mbek Rasulullah ngeten, hebat. Lah awak dhewe umure gak sampai 80 tahun. Niki 80 tahun ibadah gak tahu maksiat blas. Pun jenengan mawon kali kula. Hari ini kira-kira ada yang gak maksiat sama sekali? Beda. Yang gak maksiat sama sekali, Pak. Jadi mulai pagi sampai sekarang dingklu bukan ngantuk, bukan. Dingklu maca Quran, zikir, maca sholawat. Wis gak ngrungokno apa-apa. Enten dah. Apa Gus? Kan boten enten estri bunan. Putu tapi nggih. Umek bek putune. Pinten putune Pak Gus? Oh 3. Kata kula 8 kula. Belu, andi kompoi belu, raming mung datang kabi. Para sahabat heran, sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berarti kita kalah dengan mereka. Kita kalah dengan 4 orang dari Bani Israel ini. Rasulullah juga sedih. Karena Rasulullah Rasulullah menyampaikan akmaru ummati baina sittin wa sab'in. Usianya umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Pak, hampir senapa umur? Oh, saya ke sana. 60 sampai 70, Pak. Itu batasan usia umat Rasulullah. Coba cari di budidayan ini orang yang sudah lebih umurnya dari 70. Rang-rang. Sudah jarang, Pak. Maka ketika Rasulullah sedih itu, fa anzalallahu ta'ala tasliyatul lahum, maka Allah menurunkan surat Al-Qadar sebagai penghibur. Rasulullah ini kan Habibullah, kekasihnya Allah. Maka Allah melihat Rasulullah itu sedih, maka Allah turunkan surat Al-Qadar yang di dalamnya ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam yang di sana lebih baik dari 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun. Jadi nek panjenengan ibadah bertepatan dengan Lailatul Qadar itu sama dengan ibadah 83 tahun. Nah, malam hari ini ingin saya sampaikan, saya juga ingin, Pak. Saya khawatir yang lalu-lalu nggak dapetin. Tapi di Ramadan ini kita harapkan
isok lah. Mosok wis swidak tahun awak dhewe iki umure gak oleh blas Lailatul Qadar, rugi. Ya. Makanya di sini dalam kitab Takrirus Sadidah karya Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf ada tingkatan orang yang tingkatan kelompok orang yang mencari Lailatul Qadar, mengejar Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ujung. Maratibu ihya Lailatul Qadar salasun. Ada 3 tingkatan orang yang mencari Lailatul Qadar itu. Al martabatul ulya ihya'u kullal laili. Ada kelompok orang yang pertama, ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Sepanjang malam sampai pagi beliau menghidupkan mencari Lailatul Qadar itu dengan cara beribadah semalaman, Pak. Mulai malam 20, 21, 22 tiap hari. Pokoknya mari maghrib wis nang masjid sampai subuh. Kira-kira apa mboten niki sing kelompok pertama nih? Berok iki. Berarti kita tidak masuk dalam kelompok yang pertama ini. Yang kedua, al-martabatul wusta ihya'u ma'dhamil laili. Kelompok kedua yang menghidupkan malam di bulan Ramadan sebagian besar. Kalau malam hari itu dihitung mulai jam 6 sampai jam 4, itu berarti ada 10 jam. Sebagian besar 5, 6, 7 jam tiang niku melek terus maca Quran, maca salawat, zikir, istighfar. Belum jam, sebagian besar waktu malam. Badah sebelum jam masjid terus mulai maghrib yang mulai asar tok ya, mulai asar tok, setelah itu balik lagi ke masjid. Kayaknya yang kedua ini juga saya dan panjenengan enggak termasuk ya, berok nih terutama sengki mangkat dasar turi. Wah, kalau saya sampai 8 jam besok saya gak buka toko saya. Wah, padahal tempat rame-ramenya puasaan itu. Wes. Nah, al martabatud dunya yang terakhir, kelompok minimalis. Jadi kelompok minimalis, Pak. Ayyusalliyal isya wa subha fi jama'atin. Dia sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh tiap hari, Pak, di bulan Ramadan. Nah, ini bisa kayaknya. Jangan ngejar mulai malam 20, jangan. Mulai tanggal 1 Ramadan kalau kita puasa Kamis, mulai Kamis itu, Pak. Oh, mulai Rebo ya berarti ya. Mulai Rebo malam kita sholat maghribnya jamaah, sholat isya-nya jamaah. Setelah itu sholat ba'diyah isya. Setelah itu taraweh. Setelah itu nanti jamaah sholat malam. Kemudian panjenengan jamaah subuh. Kalau panjenengan bisa melakukan yang seperti itu, insya Allah dapat, Pak. Ya, insya Allah dapat. Kan minimalis nih, Pak. Maghrib. Nah, ini maghrib hati-hati. Jadi kalau panjenengan sholat mau maghrib kan di sini kan ada takjil badeki, biasa ya.
Dengan dengarkan pengajian, setelah itu takjil di sini jamaah. Jangan pulang. Sudah jamaah maghrib, Pak. Panjenengan jamaah maghrib di sini. Toh di sini sudah disediakan makan. Makan di sini sampai nunggu isya. Sebab nek panjenengan mari buka mulai ngenteni isya niku kadang-kadang telat isyae. Delok nang omah ono kolak, ono es campur, bedo gado, bedo rojek. Kebanyakan dimakan, maka kita semangat untuk melaksanakan ibadah khususnya sholat isya itu secara berjamaah males. Akhirnya dateng lat metelat. Lagi. Oh, kenyangkil loh. Kayak tabu. Mau berangkat perutnya sakit, kekenyangan. Ke WC dulu. Masjid sudah qomat. Tinggalan panjenengan sholat jamaah isya. Maka bapak-bapak, ayo kita manage ya. Kita atur bagaimana sholat kita sepanjang bulan Ramadan itu sholat jamaah maghrib, sholat jamaah isya, dan sholat jamaah subuh. Dalam sebuah hadis disampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jama'atin, barang siapa sholat isya berjamaah, wa ka'annama qama nisfal laili, dia seakan-akan sholat setengah malam, nisfal lail. Jadi kalau jamaah isya itu pahalanya sama dengan kita sholat setengah malam, Bu. Mulai kol petok sampai kol 12. Maka jangan pernah kita tinggalkan jamaah isya, nggih. Lebih-lebih jamaah subuh. Wa man shalla subha fi jama'atin ka'annama shallal laila kullahu. Barang siapa yang jamaah sholat subuh, maka pahalanya seperti orang yang sholat malam sepanjang malam. Makanya berat. Tapi kalau sudah terbiasa, enggak lah Pak. Berat na pejak semak. Rumah kita ini berdekatan dengan masjid. Ya. Maka dalam hal ini seperti itu. Wa qala ulama'una, berkatalah para ulama kita, man hafadhu 'alal jamaah fil maghrib wal isya was subhi faqad nala nasiban 'adiman min lailatul qadar. Barang siapa yang menjaga di bulan Ramadan khususnya berjamaah, jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh, faqad nala nasiban adiman min lailatul qadar, maka dia telah mendapatkan keutamaan, sebagian besar keutamaan di bulan atau di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan mulai maghrib sampai hatta matla'il fajr, sampai terbitnya matahari. Jadi panjenengan kalau memang mau mencari Lailatul Qadar, ya mulai maghrib sampai subuh. Pasti dapat. Nah, karena kita nggak bisa sepanjang malam itu, mari kita jaga Pak, tiap hari. Jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah subuh. Mari kita lakukan itu. Ya Allah. Kalau itu kita kerjakan tiap hari Pak, pasti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Panjenengan misalkan, mulai awal Ramadan, ya,
sholat jamaah maghrib. Kalau kebetulan Lailatul Qadar, berarti kita mendapatkan seperti berjamaah 83 tahun. Kalau pas sholat Isya berjamaah kita, maka seperti kita sholat setengah malam selama 83 tahun. Kalau pas itu Lailatul Qadar jamaah subuh sama panjenengan sholat malam sepanjang malam selama 83 tahun. Mengungguli Nabi Zakaria, mengungguli Nabi Yakub, mengungguli Hirkil. Hirkil ini nggih Nabi. Ya. Bisa. Itu minimalis, Pak. Kalau bisa mari badal maghrib, ya, nggak pulang lah. Sudah di masjid disediakan takjil, sudah habis makan, ya lunggu-lunggu dulu. Setelah itu iktikaf lagi ke masjid, nunggu sholat Isya. Setelah sholat Isya panjenengan kita terus laopo mulai ngeloni bojo nggih mboten. Masih saya nggak ada bojo ini masuk kelonan mari Isya ta. Nggak ada wis tua-tua kecuali Abah Zubaidi gitu aneh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, buat apa kita pulang? Sudahlah iktikaf. Ya. Iktikaf kita jam 10 malam pulang. Istirahat kita, usah jadi buka HP meneh. Pulang jam 10 buka HP meneh sampai akhirnya sampai jam 12. Darusan setengah jam buka HP 2 jam. Itu kholatu amalan sholihah wa akharu sayyi'ah. Itu mencampur adukkan sesuatu yang baik dengan yang jelek. Sudahlah istirahat kita. Jam 12 bangun sholat malam. Pak Onggi, jamaah sholat sunnah ba'diyal Isya jangan pernah ditinggalkan, Pak. Itu lebih utama daripada panjenengan sholat tarawih pahalanya. Makanya kalau ada imam mari wiritan langsung as-sholatu jami'ah, ngejak langsung sholat tarawih, jenengan endek. Kita kehilangan momentum sholat ba'diyah Isya. Pahalanya lebih besar dari sholat tarawih, maka jangan pernah ditinggalkan. Terutama di bulan Ramadan, ya. Jadi itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi mulai awal Ramadan gitu, Rebu malam, udah jamaah maghrib. Jangan ngejar ganjil ganep nih, kan pengganaan arek nom-nom dah. Kalau seusia kita itu mari kita kejar mulai awal, Pak. Udah nggak peduli mau malaman selikur, telulikur, selawe, mari kita mulai awal, Pak. Sambil kita menata niat kita bahwa kita beribadah bukan hanya ganjil genep, tapi memang kita sepanjang Ramadan ini ingin kita mendapatkan fadilah di bulan Ramadan. Kan tidak tahu, Pak ya. Kalau kalian panjenengan mungkin ini Ramadan yang terakhir. Iya. Mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi saya, bagi panjenengan. Siapa yang bisa menjamin tahun depan? Jangankan tahun depan, besok Ramadan ini belum tentu saya dan panjenengan jumpai Ramadan. Nek engko moro-moro mulai terus utangnya mules, setelah itu wafat, tidak tahu kita. Makanya jangan pernah meninggalkan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban ini dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Terus, Pak. Ya.
Sebab orang yang jumpa dengan Ramadan itu lebih hebat dibandingkan orang yang mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat bermimpi. Nek mboten salah Sa'ad bin Abi Waqqas mimpi ada ruangan besar sekali, indah, dan itu kata beliau itulah kemungkinan surga. Terus dia melihat ada seseorang yang dipanggil oleh malaikat, orang ini bukan mati syahid, baru lama orang yang mati syahid baru dipanggil. Dia cerita, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu kok mimpi apa awam? Begini Rasulullah, kan dua sahabat yang sekarang sudah meninggal itu, misalnya sahabat Umar misalnya. Umar itu kan wafatnya pada waktu di medan pertempuran. Perang, mati syahid. Masuk surga. Terus ada satunya, Ali ini nggak mati syahid, tapi ikut peperangan. Terus dia hidup, berjumpa dengan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, sampai selesai. Loh kok yang dipanggil oleh malaikat duluan itu yang Ali ini, yang nggak mati syahid, tapi dia habis berperang, hidup, terus berjumpa dengan Ramadan. Kok bukan Utsman yang mati syahid? Kata Rasulullah sambil tersenyum, itulah keutamaan dan kelebihan bulan Ramadan. Kalah orang yang mati syahid, kalah Pak. Nih, kalah. Orang yang mati syahid kalah Pak. Dengan orang yang beribadah, berkesempatan puasa di bulan Ramadan. Nah, makanya ini tadi dalam kitab Tadhkiratus Sadidah disampaikan tata cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, supaya dapat Lailatul Qadar. Kalau itu Pak, ping pisan mawon panjenengan dapat, maka lebih utama dibandingkan Nabi Ayub, ya, Nabi Zakaria. Dan itulah yang memang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, masih minimalis tidak apa-apa ya. Nek iso jenengan sing mulai maghrib sampai subuh gak turu-turu niku, silakan ya, kalau bisa itu. Nek mboten yang sebagian besar itu 5 sampai 8 jam ibadah terus, turu nek dilu ae 2 jam 3 jam turune. Atau nek gak iso 2 kelompok tadi yang minimalis mawon. Mosok gak iso tanah. Masa kita nggak bisa? Dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa fadilah sholat isya berjamaah sama dengan beribadah sholatul lail separuh malam. Jamaah subuh panjenengan sama dengan seluruhnya. Berarti kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar, panjenengan sholat jamaah maghrib, isya, subuh sama dengan sholat tahajud 1 hari setengah malam selama 83 tahun. Masya Allah. Belum pahalanya puasa.
Ya, belum pahalanya puasa. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan kalau kalian panjenengan diparingi sehat walafiat sehingga bisa mengisi Ramadan ini dengan lebih baik dibandingkan yang lalu. Yeah. Mudah-mudahan kalau ini yang terakhir Ramadan kita, mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang paling bagus, paling baik ibadah kita dibandingkan Ramadan yang lalu. Wis salah, katakanlah tahun-tahun yang lalu kita nggak mendapat Lailatul Qadar, tapi tahun ini mari kita upayakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Masyo minimalis. Mari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Masih ada waktu 5 menit, 10 menit nih. Cukup? Oh nggih, monggo apa? Kira-kira tanda-tanda Lailatul Qadar. Nggih. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu diantaranya nggih, ibadahnya dia semakin baik. Atine luwe tenang menghadapi hidup. Ya. Itu salah satu yang sering disampaikan oleh para ulama ketika tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Walaupun seperti itu tetap harus kita rawat. Makanya termasuk tanda puasa kita diterima oleh Allah setelah Ramadan itu kita lebih bagus. Kayak seperti haji mabrur. Setelah berabudal haji, tambah api. Suatu saat turun iman, enggak masalah memang. Tapi terus, ya turun, naik lagi terus, seperti itu. Yeah. Banyak sebenarnya tanda-tanda yang lain. Di antaranya yang kuat itu bahwa ibadahnya semakin bagus, atine luweh tenang, luweh sakinah di dalam mengerjakan berbagai ibadah, dan tentunya mari Ramadan sholati tambah apik, ngajine tambah apik, sedekah tambah akeh. Itu pun nggih. Puasa kita kayaknya ada perbedaan, nggih. Nah, apa nih puasanya? apanya? Puasanya itu yang jelas satu Ramadan, Mbak. Ya, kalau teman-teman Muhammadiyah sudah menetapkan hari Rabu ya. Rabu itu puasa. Monggo silakan, nggih. Yang mau ikut pemerintah, ya insya Allah ya kalau teman-teman Muhammadiyah itu 18, pemerintah 19. Karena apa? Ini perbedaan sudut pandang dalam masalah hilal. Ya, dalam masalah hilal. Menurut teman-teman yang hisab, hilal di bawah 2 derajat itu sudah termasuk karena dalam hitungan dihisab sudah bisa. Tapi bagi kita yang ikut ru'yah, ikut melihat ru'yatul hilal, maka di bawah 2 derajat itu tidak akan tampak. Maka diistiqmalkan Sa'bannya menjadi 30 sehingga esokan harinya baru kita berpuasa. Insya Allah Kemis lah puasa. Ojo adik golek sing Jumat, nggih. Kemis lah insya Allah kita puasa, ya. Nek riyo nih kemungkinan bareng. Niku seneng jenengan.
Nggih. Wong liya poso ping 30 dina, awak dhewe 29 dina. Ya itulah perbedaan. Kita biasakan menghadapi perbedaan itu dengan hati yang lapang. Gak ada yang ngelok-ngelokno. Ya wes. Yang mau puasa hari Rebo, tafadhol. Yang mau puasa Kamis silakan. Yang nggak boleh itu yang nggak puasa, Pak. Ya, gak melo 18, gak melo 19, gak poso. Niku sing mboten angsal. Nggih. Ada lagi? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita terus mohon kepada Allah, nggih. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi umur kami di bulan Sya'ban, jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Jumpakan kami dengan bulan Ramadan. Itu terus kita minta. Sekali lagi karena kita nggak tahu umur kita, marilah kita minta mudah-mudahan dengan doa kita, ya, Allah memberikan kesempatan satu kali saja, ya, terus kita melakukan hal yang seperti tadi, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mari kita iri dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.